haji, pasti sudah kenal betul tempat ini. Insya Allah nanti kita akan melewati Mina juga, tempat bermalamnya para jemaah haji. Tenda-tendanya itu biasanya para jemaah haji yang bermalam itu di daerah Mina nanti. Itu apa yang putih-putih itu? Tenda. Itulah tenda. Iya, kayaknya tenda. Proyek jalan terus ini berarti ya? Nggak berhenti proyeknya. Stasiun yang tadi itu mah stasiun kereta yang tadi. Setelah itu nanti kami sarankan kepada kaum ibu yang sudah nanti mengambil umroh, niat umroh, itu kita sholatnya di musola. Seusai nanti sholat Jumat, kita bareng-bareng ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Ini tenda-tendanya. Di sebelah kanan kita. Itulah tenda. Ini adalah Mina. Biasanya para jemaah haji akan bermalam di sini. Kiri kanan. Ini tenda-tendanya yang dimaksud. Nampak Bu? Nampak? Ibu yang dulu haji, berapa orang sekamar di sini? Banyak. Banyak. Berapa Pak? 40? Satu tenda 40 orang? 100 gantung Pak. Masya Allah. Ngegeletak-geletak gitu ya. Kita bawa karpet. Ada karpet. Ada AC. Di sebelah Ber-AC sekarang. Yang berasa kita bawa badan. Agak depan ke depan Bang ya. Stasiun. Mas Bah Ismail ke depan ya. Stasiun WOS. Apabila berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti dalam sejarah riwayat juga diterangkan, nanti di depan kita itu kalau nggak salah di situ ada namanya Masjid Ismail, tempat penyembelihan Nabi Ibrahim dulu kepada putranya yang bernama Ismail. Jadi disitulah tempatnya di daerah Mina ini. Jadi itu ini mengenang sejarah Nabi Ibrahim dan Ismail, mulai dari tempat Jamarat, Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Jumratul Aqaba. Itu ketika Nabi Ismail dan Bunda Siti Hajar itu melempar iblis, karena pada saat itu iblis itu menggoda supaya Siti Hajar tidak mau menyerahkan putranya untuk disembelih. Ini tenda-tenda para jemaah haji ini sangat luas. Bapak Ibu yang berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat sebelah kiri kita itu ada tugu kecil, ada lubang sedikit tuh, agak nampak Bu, tugu kecil. Itu Nampak tugu kecil? tugu kecil itu. Itu disitulah dulu Nabi
Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Oh itu. Nah, itulah dulu ya, itu sebagai tanda bahwasanya dahulu kisah saksi bisu Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh ayahnya. Tapi enggak ramai ya? Untuk membuktikan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu dibuatkan kepada kita, apakah kuat iman kita? Mau kita menyembelih anak kita, putra kita, Atas dulu rumah siapa nggak itu? akan sanggup, nggak akan Rumah orang ada kaya, orang Le. tua yang ingin mengorbankan anaknya. Tapi karena memang besar Wah, dasar Sultan. cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, Dia bermalam yang dapat situ. kita ambil intisarinya, cinta kepada Allah Kita di Subhanahu tenda wa bawah Ta'ala, sini. melebihi rakyat cinta jelata di kita sini, kepada Lan. kita dan juga cinta kita kepada keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita ketakwaan yang selalu membawa kita ke bahagia Presiden Jokowi akhirat, di dan situ Allah di Kayaknya, karuniakan Mas. kepada kita keturunan yang soleh sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Tendanya Tentu banyak depan berarti nanti di sana. Kita akan melihat jemaat tempat pelemparan jumrah di depan, nampak tuh di depan itu bertingkat ya, nampak? Bertingkat. Pada masa ibu dulu ketika berhaji itu sudah bertingkat? Belum? Sudah. Tahun berapa Bu? 2008 sudah bertingkat Bu ya? 2004 belum. 2004 belum? Belum. 2004 mungkin masih rebutan ya? Iya. Jadi Bu, di depan kita itu ada namanya Jamarat, tempat pelemparan jumrah. Di situlah Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu di tempat yang tadi, Siti Hajar membawa putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Di tempat ini iblis datang. Di tempat ini boleh kita lihat itu di depan Bu, jumrah, Yang itu, Jamarat, tempat pelemparan jumrah. Nampak Bu di depan, bertingkat tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Sekarang sudah lebih terkoordinir dia. Dulu nggak Jadi dalamnya bertingkat. itu. Nampak Yang ada Bu di sebelah kubah-kubahan kiri itu. kita. Iya, iya. Nampak? Itu namanya Jamarat, tempat pelemparan jumroh, merupakan Dia rukun dalam ibadah kompleks. haji. Jangan Melempar jumroh, jumrohul ula, jumrohul wusta, dan jumrohul aqabah. Ketika Siti Hajar alaihissalam ingin membawa putranya yang bernama Nabi Ismail untuk mengorbankan putranya, satu-satunya putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, membenarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Walau situ nggak banyaknya kata iblis, tenda-tendanya ya. supaya Siti Hajar tidak mau. Apa kata iblis? Ya Siti Hajar, apakah engkau mau mengorbankan putramu satu-satunya? Padahal dia adalah putramu yang engkau cintai, akan disembelih Ya, oleh sekarang Nabi nggak, Bu? Ibrahim. Ke tenda kita, Nabi tenda Ismail kita juga gitu. digoda, apakah Mana engkau blok mau desa disembelih? kita? Maka ketika itu dengan keimanan dan ketakwaan dan budaya dari Kalau Allah itu gedung untuk Subhanahu wa apa Ta'ala, sebenarnya? Nabi Bukan hotel. Ismail dan Siti Itu Hajar hotel melempar Plus. iblis 3 kali. Makanya pelemparan jumratul ula, pelemparan batu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Di situ tempatnya Bapak Ibu ya. Di sebelah kanan kita dapat kita lihat, Masya Allah, ini untuk tempat para jemaah. Itu terowongan haji. Mina. Insya Allah kita segera dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk terowongan Mina tadi di sebelah kita itu, dulu pada masa tahun 2004 yang terjadi kecelakaan itu Bapak Ibu ya. Iya. Tahun 2000-an ya. Dulu arahnya itu masih satu arah. Terowongannya yang ke hulu dan yang ke itu masih satu arah. Sehingga dulu ada terjadi kecelakaan. Banyak korban para jemaah haji pada masa itu. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah dibuat 2 terowongan. Menuju ke sana, menuju ke sini itu sudah bebas. Masya Allah. Bapak Ibu berahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar. Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita untuk melihat keindahan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan buah daripada jihad kita ini, mulai dari tanah air dengan bulan suci Ramadan juga. Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Karena inti daripada perjalanan itu adalah satu, fa'tabiru la'allakum tuflihun.
ambillah olehmu iktibar. Iktibar itu apa? Pelajaran untuk kita mengarungi kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. La'allakum tuflihun, supaya kita berada dalam keberuntungan dunia dan juga keberuntungan akhirat. Dan itulah semua harapan kita Bapak Ibu. Masya Allah, kita sudah melihat bagaimana kebesaran dan bukti-bukti para anbiya di masa lalu. Masya Allah, mulai daripada perjuangan dan korban Rasulullah SAW. Masya Allah sudah kita lihat. Mudah-mudahan ini semua menjadi saksi nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan semua yang kita lihat perjalanan kita di tanah suci ini menjadi saksi bagi kita semua, supaya kita terdorong masuk ke dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dulur Rahman, kami tanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau kita bertamu ataupun kalau datang tamu ke rumah kita, kita jamu enggak? Jamu. Ada orang datang ke rumah kita kasih minum enggak? Jamu. Kita kasih makanan enggak? Kasih. Kalau dia minta sesuatu kita kasih enggak? Apalagi itu tamu istimewa. Kita sekarang ini duyufur Rahman kata Rasulullah, tamu Allah Subhanahu wa taala, bukan tamu Pak Gubernur,